أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya di video yang telah lalu kita telah membahas tentang kaidah fikih atau qawaidul fikih yang pertama, yaitu tentang maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, ataupun al-umur bimaqasidiha, al-umur bimaqasidiha. Pada kaidah yang kedua adalah kita akan bahas kaidah yang kedua, yaitu ma yusytaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Tapi kita mulai dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidahnya adalah ma yusytaratu fihi ta'yin fal khata'u fihi mubtilun. Ma yusytaratu, apa yang disyaratkan, fihi dalam suatu perkara, at-ta'yinu ta'yin, ta'yin itu menentukan, fal khata'u maka kesalahan, ya. Maka kesalahan fihi dalam ta'yin, dalam menentukan, mubtilun adalah membatalkan ibadah tersebut. Jadi apa yang disyaratkan di dalam, jadi sebuah ibadah yang disyaratkan di dalamnya ta'yin, maka kesalahan dalam ta'yin tersebut adalah membatalkan. Perlu diketahui bahwa dalam niat, ya, terutama sholat, harus ada ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan, ya. Misalnya kalau dalam sholat fardu ditentukan ada sholat zuhur, asar, maghrib, dan lain-lain. Atau dalam ba'diyah harus jelas apakah ba'da zuhur atau ba'da maghrib, bukan ba'da asar, gak ada, ya. Ta'yin menentukan, ataupun, ya, ada yang merupakan syarat dalam sebuah ibadah, ada juga yang tidak disyaratkan atau bukan merupakan syarat. Contoh yang disyaratkan adalah ta'yin yang bisa menentukan batal dan tidaknya sebuah peribadahan. Contohnya menentukan waktu sholat fardu, ya, menentukan waktu sholat fardu, misalnya menyebutkan lafaz zuhur, asar, dan lain-lain. Atau menentukan jenis sholat sunat, misalnya sholat sunat qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Atau menentukan jenis saum sunat, misalnya sunat Senin Kamis, ataupun sunat Asyura, ataupun sunat Arafah, dan lain-lain. Adapun ta'yin yang tidak disyaratkan adalah ta'yin yang tidak menentukan batal dan tidaknya sebuah ibadah. Nah, ini ta'yin ini tidak disyaratkan. Contohnya adalah ta'yin ataupun dalam menyebutkan nama imam dalam sholat. Misalnya saya berniat bermakmum kepada si anu, itu nama imam itu tidak disyaratkan, maka ta'yin di sini tidak disyaratkan, ya, nama imam itu tidak disyaratkan. Jadi ta'yin yang disyaratkan dalam peribadahan, kemudian kita salah dalam ta'yin tersebut, maka ibadahnya batal. Jadi salah dalam ta'yin adalah membatalkan. Apa contohnya? Contohnya di sana, di sini misalnya, ya. Minha, contohnya al khata'u salah min sholati zuhri, salah dalam niat sholat zuhur, ilal asri, kepada sholat asar. Ketika sholat zuhur niatnya sholat asar, ya, waksu, atau sebaliknya, ketika sholat asar niatnya sholat zuhur. Kalau sholat az-zuhru, ya, nawiyan lil asri. Ketika sholat dia sholat zuhur nawiyan, dia itu niat lil asri untuk sholat asar, lam yasiha, maka tidak sah, ya, salah dalam menyebutkan waktu sholat, ya. Ketika niat bisa menyebabkan sholat tidak sah. Tadi contohnya, ya, ketika sholat zuhur dengan niat sholat asar atau sebaliknya. Mengapa tidak sah? Karena ta'yin waktu sholat dalam niat sholat fardu adalah sesuatu yang disyaratkan dalam niat sholat fardu, ya. Kita lihat kalau dalam kitab Safinatun Najah ada 3, ya, ta'yin yang disyaratkan, yaitu pertama maksud mengerjakan sholat, yang kedua menentukan sholat yang dikerjakan, yaitu zuhur, asar, atau dan sebaliknya, ya, atau dan lainnya. Yang tiga menyatakan bahwa sholat itu adalah sholat fardu. Jadi saya niat sholat, itu yang pertama. Yang kedua zuhur, yang ketiga fardu lillahi ta'ala. Itu adalah ta'yin, ya, yang bisa membatalkan. Misalnya kita sholat zuhur lalu niat asar, atau sebaliknya, atau dan lainnya, ya, banyak. Minha lah, contohnya lagi al khata'u, ya, kesalahan min kafarati ziharati, ketika membayar kifarat tihar ila kafaratil qatli, untuk kifarat pembunuhan.
Itu kan kiparat zihar dengan kiparat pembunuhan terbalik ya. Dalam hukum Islam ya kita bahas dulu ya. Dalam hukum Islam ada satu istilah yang disebut dengan kafarat atau kifarat ya. Kifarat itu yang berarti menutup dosa, adalah berupa hukuman ya atau tebusan dari perbuatan dosa. Bentuk kifarat bisa berupa denda harta atau pelaksanaan ibadah seperti saum. Ya, ada dua perbuatan kifarat, ada dua perbuatan dosa yang hukum kifaratnya sama, yaitu zihar dan pembunuhan kesalahan atau pembunuhan tidak disengaja. Yang pertama ya, yang sama itu kifaratnya pertama adalah zihar. Zihar itu contohnya misalnya seorang suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya dan menganggapnya istrinya itu sebagai ibunya. Ya, maka ketika si suami melakukan hal seperti itu, maka dia harus membayar kifarat zihar, yaitu memerdekakan hamba sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Mujadilah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Jadi sebelum suami istri itu bercampur, ya kalau mau bercampur melakukan hubungan suami istri, maka bagi suami yang menzihar istrinya wajib memerdekakan seorang budak. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang pertama ya, kifarat zihar. Yang kedua, kifarat al-qatlu ya, pembunuhan. Tapi pembunuhannya adalah pembunuhan khoto, kesalahan atau tidak disengaja. Adalah ketika seorang melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak akan menyebabkan orang lain mati, tapi takdir menentukan bahwa orang tersebut mati. Misalnya seorang murid ya, yang hanya dipukul kakinya dengan rotan ya oleh seorang guru. Tapi dengan pukulan tersebut menyebabkan si murid meninggal, maka ya kasus ini termasuk pembunuhan tidak disengaja. Maka kifaratnya adalah memerdekakan budak ya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a wa man qatala mu'minan khoto'a fatahriru raqabatin mu'minati wadiyatu musallamatun ila ahlihi. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si pembunuh tersebut ya. Jadi dari dua kasus ini kifaratnya sama, yaitu memerdekakan budak. Maka disyaratkan ya, dalam memerdekakan budak itu disyaratkan ta'yin dalam niat. Adalah apakah ta'yinnya itu memerdekakan budak niatnya kifarat zihar atau kifarat qatli atau kifarat membunuh tidak sengaja. Jadi jangan terbalik. Kalau terbalik maka tidak sah tadi ya, mubtilun, membatalkan, tidak sah kifaratnya kalau salah nih niat itu kan. Ya, lanjut. Minha ya, diantaranya lagi al-khota'u, kesalahan, min rawatib zuhri, dari sholat rawatib zuhur ila rawatibil asri, kepada rawatib asar ya, qobliyah misalnya qobla zuhur niatnya qobla asar, qobla asar niatnya qobla zuhur, sama juga itu tidak sah. Kenapa? Karena tadi ya, termasuk yang disyaratkan menyebutkan niat dalam sunat itu adalah menentukan sholat yang dikerjakan, rawatib zuhur atau rawatib asar, qobliyah zuhur atau qobliyah asar, termasuk yang disyaratkan. Minha diantaranya lagi ya, kita lanjut. Al-khota'u, kesalahan, min sholati idul fitri, dalam sholat idul fitri ila idil adha, kepada idul adha oksihi ya. Jadi sama juga itu membatalkan. Misalnya ketika kita sholat idul fitri niatnya sholat idul adha, atau sebaliknya ketika kita sholat idul adha niatnya sholat idul fitri, sama itu juga sebaliknya ya, tidak sah karena
tadi ya disyaratkan untuk ta'yin dalam sholat tersebut ya. Ataupun masih ada lagi contoh al khota'u ya, kesalahan min rok'atayil ihromi ila rok'atayil tawab ya, kesalahan sholat sunat ya 2 rakaat sholat ihram ya, tapi dengan niat 2 rakaat sholat tawab gitu kan. Sholat ihram seharusnya dikerjakan setelah dia mengenakan pakaian ihram, tentu saja sebelum tawab, sedangkan sholat tawab dikerjakan setelah tawab. Ya, ini salah niat ketika dia ihram niatnya sholat tawab, ataupun sebaliknya ketika dia sholat tawab niatnya sholat ihram ya. Ataupun ya minha diantaranya al khota'u, kesalahan min somi yomi arpah, dari saum pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ila somi asyuro ya, kepada saum asyuro ketika dia sholat saum ya maaf, ketika dia saum Arafah dia niatnya saum Asyura tanggal 10 Muharram gitu, maka itu tidak sah. Ataupun sebaliknya, ketika dia saum Asyura tanggal 10 Muharram niatnya saum Arafah, karena ya niat dalam saum itu disyaratkan. Sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala